Coba berdisiplin dan budayakan disiplin terhadap penanganan sampah yang baik. Selama ini banyak orang masih memandang sebelah mata tentang sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bisik Mamu. Ketemu lagi sama saya, Sheila Dona, dalam podcast Bisik Mamu, bicara sik sama kamu. Teman Bisik Mamu, hari ini di studio saya kedatangan seorang narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Ya, siapa yuk? Coba kira-kira saya mau bicara sama siapa ya? Ya, kepalanya lah pasti, karena Bisik Mamu kan kalau bisa menjadi podcast yang memberikan edukasi dan narasumber-narasumber yang terpercaya sekali. Insya Allah, teman Bisik Mamu, kita kenalan yuk. Namanya Kang Yayan Yuliana. Ya. Apa kabar Kang Yayan Yuliana? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Ya seger sih kalau sampai sini. Ya. Saya senang banget loh Kang Yuliana nih datang ke sini mengisi acara podcast Bisik Mamu. Kemarin Kang Yuliana mungkin tahu ya kalau kemarin ada seorang wali kotanya Kota Bekasi datang ke sini gitu kan, menginspirasi sekali. Kang Yayan Yuliana, gimana Kang Yayan Yuliana kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi ini? Karena kita lihat kan ini udah mau penghujung tahun. Jadi saya pengen tahu dong kinerjanya sudah melakukan apa aja sih, gitu. Ya alhamdulillah ya, dalam tahun 2021 saat ini, dari awal sampai sekarang akhir tahun, kita di Dinas Lingkungan Hidup kan fokus terkait dengan tupoksi kita di bidang lingkungan dan kebersihan. Nah itulah yang menjadi tugas pokok kami di Dinas Lingkungan Hidup. Seluruh komponen lah yang ada di struktur organisasi Dinas LH bekerja keras untuk menyukseskan tupoksi terkait dengan lingkungan dan kebersihan yang ada di Kota Bekasi. Tupoksinya apa aja sih, Kang? Yaitu terkait dengan pencemaran lingkungan, kemudian perbaikan lingkungan, kemudian penanganan sampah, kemudian istilahnya penanganan kebersihan yang lainnya, baik di warga, di TPA, itulah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oh, udah bekerjanya apa sudah benar-benar terrealisasi semua tupoksinya atau bagaimana? Kalau berbicara tupoksi secara keseluruhan memang tidak akan tercapai sepenuhnya ya, karena penanganan sampah aja, kebersihan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Karena memang berbagai faktor lah ya, ada sarananya yang kurang, kemudian personilnya juga yang kurang gitu. Tapi secara umum kita hampir 60-70% terlayani lah terkait dengan 60-70% berarti lumayan ya, di atas 50% ya sudah terlayani. Apa sih sebenarnya masalah yang paling berat itu untuk permasalahan yang dari lingkungan hidup ini? Ya sebenarnya kalau sampah kan mulai dari hulu sampai hilir itu penanganannya harus betul-betul. Oh, berarti benar-benar masalahnya sampah ya. Betul, sampah ya. Yang paling berat itu sampah ya. Sampah. Karena setiap warga negara atau setiap warga Bekasi itu kan pasti memproduksi sampah. Bahkan dari mereka tidur sampai bangun lagi atau bangun sampai tidur lagi, mereka pasti memproduksi sampah. Nah seperti itulah yang harus kita layani. Perlu diketahui sampah kita itu kan 1.800 ton per hari ya. Nah dari 1.800 ton itu kita kirim ke TPA Sumur Batu milik kita untuk ditempatkan di sana. Nah, cuman kan berbicara tentang sampah itu di hulunya bagaimana ya? Karena TPA kita makin overload kalau tanpa ada pengurangan sampah di hulu. Nah, sampah di hulu itu bisa di rumah tangga, bisa di industri atau di sumber-sumber lainnya. Terutama di kita kan sumber sampah itu di rumah tangga. Nah, bagaimana kita berpikir bisa sebisa-bisanya gitu 30% itu bisa diolah di hulu itu. Jadi sisanya baru kita angkut ke TPA. Itulah yang kita lakukan, itulah yang sedang kita laksanakan. Karena kalau tidak ada upaya untuk itu, ya akan beban di TPA akan semakin berat itu. Dan satu yang sebenarnya agak berat di kita tentang penanganan sampah, budaya masyarakat. Budaya masyarakat itu kan kita memandang sampah itu udah sebelah mata aja lah. Ada sampah mungkin dibuang di sembarangan, lempar begitu aja, tanpa kita memperhatikan dampak kalau seandainya sampah tidak tertangani dengan baik. Bayangkan kalau kita lihat di luar negeri misalnya ya, studi banding di luar negeri, orang luar negeri kan tertib terhadap sampah. Perlakuan terhadap sampah, penanganan terhadap sampah udah dipilah, mana yang organik, mana anorganik, mana yang B3 segala macam seperti itu. Kalau di kita kan orang sembarang aja. Nah inilah yang
semestinya kita juga selalu mendorong edukasi kepada masyarakat bagaimana penanganan sampah itu dimulai dari hulu sampai hilir, ditangani oleh sebaik-baiknya oleh warga masyarakat supaya tidak terlalu banyak TPA atau sampah yang dibuang ke TPA. Nah, pengelolaan sampah tentang B3 ini sendiri, Kang Yayan, itu bagaimana mengolahnya? Karena kan B3 kan agak sulit ya untuk ditangani sebenarnya gitu kan. Ini di Bantar Gebang sendiri atau Bekasi sendiri gimana caranya? Kalau sampah B3 kan ada perlakuan khusus. Oh gitu. Sampah B3 tidak dibuang ke TPA Sumur Batu ya. Oke. Karena sampah B3 itu mulai dari dia sebagai penghasil atau sumbernya, dia udah ditangani khusus, kemudian untuk pembuangannya pun tidak dibuang ke TPA Sumur Batu, tapi dia diambil oleh transporter, kemudian dilakukan pemusnahan di limbah ya, di limbah tersebut. Jadi terpisah lah kalau itu. Terpisah. Cuman memang masih ada aja perusahaan-perusahaan atau ini yang nakal tidak memperlakukan dengan baik masalah limbah B3. Nah, itu yang kita lakukan tindakan sanksi juga kalau ada terjadi seperti itu. Tapi secara umum si limbah B3 tidak ada ini. Kemarin sempat ada kasus ada yang buang limbah B3 sembarangan, itu juga kita tindak juga. Oh, bagaimana menindaknya? Langsung ke kita koordinasi dengan kepolisian. Karena kan sulit kalau misalkan dia sampai ke kali, pencemarannya gimana? Nah, itu ya kan bagaimana itu? Nah, kalau limbah B3 itu kebanyakan memang mereka dari rumah sakit lah ya. Rumah sakit. Nah, itu kita lakukan penindakan supaya penanganannya lebih khusus kalau limbah B3. Ya kan pencemaran di Kali Bekasi juga katanya banyak ya untuk limbah-limbah B3-nya. Nah, itu kan susah untuk melihat apakah ini dari perusahaan mana kalau buangnya ke kali itu bagaimana caranya? Kalau di Kali Bekasi limbahnya itu banyakan limbah cair lah ya. Limbah cair. Nah, di situ juga memang kita selalu mendapatkan laporan dari masyarakat ada misalnya pembuangan limbah yang sembarangan dari pabrik. Kita selusuri pabrik itu. Dan kalau memang betul dia melakukan tindakannya, kita berikan sanksi. Kita udah memberikan beberapa sanksi, mulai dari sanksi administrasi sampai sanksi paksaan pemerintah kita lakukan juga gitu. Karena kalau kali kita itu harus dirawat. Iya, betul, kalau tidak dirawat ya nanti akan tercemar, kemudian akan merusak ekologi di situ ya, lingkungan di situ ya, nanti akan lebih berbahaya. Nah, apalagi kan kita kan juga kalau padat sekali untuk di Kota Bekasi gitu, penduduknya kan luar biasa sekali gitu kan. Nah, itu kan sanitasi pun harus benar gitu kan. Karena kan airnya akan mengalir ke sanitasi itu. Nah, itu bagaimana? Untuk sanitasinya sendiri sudah baik kah sekarang? Nah, kalau sanitasi memang terkait dengan infrastruktur bukan di kita ya. Oke, oh gitu. Bukan di Dinas LH, tetapi kita menangani pencemarannya. Menangani pencemarannya. Nah, memang kita juga dari Dinas Perkimtan biasanya itu sanitasi itu selalu menjadi perhatian juga. Makanya terjadi di perumahan-perumahan yang kumuh dilakukan perbaikan segala macam, itu salah satu untuk memperbaiki sanitasi lingkungan itu. Oh gitu ya, kalau misalkan lihat Kota Bekasi juga kan gedung-gedung vertikal juga banyak sekali. Banyak. Nah, itu penggunaan airnya bagaimana tuh Bang? Kalau dia kan mengelola sendiri ya, sendiri, ada pengelolaan air sendiri, kemudian limbah juga dia kelola sendiri. Nah, seperti itu. Nah, cuman memang ada beberapa pengelola gedung-gedung tinggi juga ada yang sudah bekerja sama juga dengan PDAM, ada juga. Tapi kebanyakan pengelola gedung yang tinggi yang bertingkat itu dia mengelola spam sendiri ya. Ya artinya Kota Bekasi punya kebijakan sendiri gitu ya, untuk pengelolaan itu gitu kan, supaya tidak tercemar ke tanah-tanah. Hasil pembuangan limbah cair dari gedung-gedung tinggi itu harus diolah, tidak langsung dibuang ke masyarakat. Nah, itu kita dalam AMDAL, kita kan mengeluarkan izin AMDAL ya. Nah, di situ diatur bagaimana tentang pembuangan limbah cair dari mereka itu. Oh, oke. Berarti memang benar-benar alurnya jelas ya. Ya, jelas. Tapi tetap aja masih banyak yang tidak mengikuti alurnya. Ya, mungkin ada yang tidak taat ya. Nah, iya itu dia. Seharusnya dia buat sistem pembuangan air limbahnya seperti ini, mungkin dia lalai. Itulah tugas fungsi kita juga. Kita mengadakan pengawasan, mengadakan pengecekan ke lapangan terkait dengan izin-izin yang sudah dikeluarkan. Oke. Berarti kalau pengecekan administrasinya benar-benar harus administrasi termasuk implementasi di lapangan. Oh gitu. Sebenarnya lebih harus menonjolkan atau harus melaksanakan di lapangannya itu gitu. Oh gitu. Karena kalau di atas kertas kan tidak ada gunanya juga. Secara administrasi perizinan ada, tapi kan implementasi di lapangan seperti apa? Jadi yang lebih penting adalah implementasinya. Implementasi di lapangan ya. Lapangannya. Apa yang paling parah itu sulit untuk diselesaikan tuh apa? Ya, mungkin selain sampah gitu, apa lagi? Ya, selain sampah, kalau di bidang kita ya terkait banjir kan dampaknya seperti itu. Nah, dampak banjir juga terkadang kalau ada bangunan tinggi, warga masyarakat menyalahkan gara-gara itu gitu. Padahal itu sebenarnya udah dikaji. Pemerintah membangun atau mengizinkan pembangunan gedung juga udah ada kajiannya.
pel banjir kan dari dinas PU ya, kemudian dari damkarnya juga, dari Amdal Alinya juga, termasuk kita mengkaji gitu. Nah sebenarnya udah dikaji, cuman memang kontur masyarakat di kita itu kan memang seperti itu gitu. Konturnya maksudnya seperti apa nih? Ya kontur masyarakat di tanah kita kan cekung begini. Kalau kemarin berbicara Pak Wali Kota kan 12 di atas permukaan laut kan, seperti itu. Jadi mengakibatkan banjir pun ya harus diselesaikan dengan harus ada solusi gitu. Harus ada solusi. Makanya kan dibangun embung, dibangun polder itu salah satu solusinya gitu. Tapi memang bersolusi sekali yang sudah dijalani sama Kota Bekasi ini. Ya ada pasti. Ada. Kalau itu tidak dibangun malah nanti tidak akan permasalahan semakin besar itu. Semakin besar. Kita mengeluarkan perizinan untuk AMDAL pun sama mengkaji itu juga. Ada kajian dari dinas PU-nya ya, PUPR-nya itu. Apalagi yang berhasil Bang di itu kan? Ya, kita Dinas Lingkungan Hidup ini. Dinas Lingkungan Hidup sementara ini untuk sampah ya seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian perizinan juga sudah kita lakukan. Nah, yang sedang kita garap sebenarnya yang sekarang menjadi tren itu kita akan membangun PLTSA ya. PLTSA itu pembangkit listrik tenaga sampah yang di Sumur Batu. Ini yang sedang kita proses ya. Sumur Batu atau Bantar Gebang nih? Sumur Batu. Sumur Batu. Karena memang ada dua, ada Bantar Gebang, ada Sumur Batu. Kalau Bantar Gebang kan milik DKI, kalau Sumur Batu milik kita. Nah di situ kita akan bangun di situ. Kita sedang membuat FS, sedang membuat DED. Dalam waktu yang dekat kita akan masuk kepada pelelangan ya untuk mencari mitra. Nah itu yang sebenarnya sedang kita kejar, sebenarnya kita dorong supaya karena kalau sampah tidak dimusnahkan ya akan semakin menggunung gitu. Iya dong. Di sana TPA itu tinggian hampir di atas 30 meter loh. Sumur Batu pun sama? Sama. Karena kita juga overload juga. Nah, makanya dengan PLTSA itulah nanti mungkin yang akan menghilangkan atau memusnahkan sampah-sampah yang ada di TPA. Sudah berapa lama ini kajiannya, Bang? Udah cukup lama juga ya. Sekarang sedang di BPKP untuk melihat besaran tipping fee itu biaya layanan sampahnya berapa gitu loh. Nah itu yang sedang dikaji oleh BPKP. Oh berarti masih harus menunggu ya? Ya harus menunggu BPKP dulu ya. Jangan terlalu lama lah kalau mudah-mudahan dalam waktu dekat lah kita udah karena kan sudah menumpuk sekali. Kalau sudah menumpuk sekali itu kan mengganggu fasilitas yang lain juga kan. Nah terus Nah, saya pengen nanya nih, kalau misalkan di Kota Bekasi ini kan, ya kita lihat kabupaten itu kan banyak industri-industri ya. Adakah dana-dana CSR yang dikeluarkan dari mereka untuk melindungi lingkungan hidup sekitar Kota Bekasi gitu? Kalau setiap wilayah pasti ada dana CSR ya. Di kita juga mungkin ada dana CSR, cuman kan ada yang menangani kalau di kita. Khusus tidak langsung kayak kita nangani itu. Tapi untuk ke LH sendiri ada yang dirasakan tidak? Kalau kita mah mungkin pada saat di TPA Bantar Gebang itu ada yang dirasakan oleh masyarakat mungkin dampak ya di situ ada kompensasi. Nah di situ mungkin bagian dari CSR ya. Tapi itu kan lebih kepada kompensasi ya. Dalam artian warga yang terdampak di sana di TPA Bantar Gebang terdampak dari bau, pencemaran udara, air, akhirnya pemerintah Kota DKI mengeluarkan dana kompensasi sebagai bagian dari upaya istilahnya membantu masyarakat. Itu ada ya. Itu benar sih, itu bagus. Tapi dalam hal pelaksanaannya terrealisasi atau tidak? Terrealisasi ya. Itu kompensasi saja pendidikan anak-anak yang ada terkena banyak. Dia bukan hanya itu kan banyak, bukan hanya untuk warga masyarakat terima uang begitu aja ya. Ada buat pendidikannya, buat kesehatannya, buat infrastrukturnya, perbaikan lingkungan di sana. Ada itu banyak. Itu ya. Makanya itu mungkin itu yang selama ini ada bantuan melalui DKI yang langsung disalurkan kepada masyarakat. Oh gitu, dari DKI berarti. Dari DKI ke Bekasi baru salurkan ke masyarakat ya. Tapi realistis ya nilainya? Realistis lah. Sesuai maksudnya. Karena benar-benar loh penghitungannya, dan saya juga tahu katanya ada penambahan penduduk kan di sana kan untuk diberikan kompensasi. Ya, kalau tahun-tahun ke belakang kan hanya 3 kelurahan yang mendapat kompensasi ya. Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik, dan Sumur Batu. Nah, tahun 2022 besok itu ada satu kelurahan lagi yang masuk akan diberikan kompensasi, yaitu Kelurahan Bantar Gebang. Mungkin nilainya tidak akan sama ya karena memang agak pasti lebih besar dong. Lebih kecil, Pak. Oh, lebih kecil? Lebih kecil karena lokasinya kan lebih jauh dari lokasi TPA itu. Gitu. Berarti dana kompensasi itu tergantung jarak ya? Jaraknya gitu. Oh, begitu ceritanya teman Basic Mamu, saya baru tahu. Ya, ramai sih memang berita tentang kompensasi. Cuman apa dirasakan atau tidak kan kita nggak tahu ya. Kita dapat ini pembahasan dari pejabatnya langsung, makanya kita tanyain. Tapi ya terus apa lagi Kang Yayan kira-kira apa kita punya ini yang lagi sedang kita garap juga pembayaran retribusi sampah ya. Pembayaran retribusi sampah. Karena kita di Dinas Lingkungan itu ada tanggung jawab untuk penarikan PAD, pendapatan asli daerah. Nah, dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Nah, untuk tahun ini
kita juga akan dorong, kan selama ini penarikan dana retribusi sampah secara manual. Oke. Nah itu mulai dari warga masyarakat, mungkin kayak Mbak segala macam kan bayar iuran untuk sampah ya, itu sampah ke RT, dari RT mungkin ke RW, RW baru setor ke kita. Nah itu secara manual. Nah nanti tahun 2022 mungkin akan kita lakukan pembayaran retribusi secara online. Jadi nanti kalau warga masyarakat itu seperti punya langganan PLN, punya tagihan masing-masing. Jadi warga langsung bayar ke bank langsung atau melalui setoran melalui aplikasi lah ya, aplikasi. Jadi selama ini memang itu kita lakukan untuk mengurangi kebocoran. Namanya uang dari warga ke RT, ke RW, kemudian ke petugas LH, kemudian ke Bapenda. Itu kan dikhawatirkan namanya uang cash kan, seperti itu. Tidak memberikan kemudahan juga ya buat masyarakat. Ya kemudahan, masyarakat sekarang gampang dengan aplikasi mereka bisa bayar melalui GoPay atau apa kan banyak juga gitu. Dan aplikasi lah. Tidak ada pihak-pihak yang menerima kayaknya tidak terhitung gitu. Jadi distrust kan masyarakat kita gitu. Mungkin ini salah satu cara untuk membangun Kota Bekasi dengan lebih baik dengan PAD retribusi sampah gitu ya. Retribusi sampah ya. Tapi kira-kira tahun berapa sudah akan dimulai? Kita lagi tinggal selangkah lagi lah ya, karena kita udah kerjasama juga dengan PLN, dengan Telkom juga udah kerjasama untuk aplikasinya ya. Untuk aplikasinya? Untuk aplikasi dengan Telkom juga, dengan PLN untuk penentuan harganya. Mudah-mudahan di tahun 2022 itu bisa dijalankan, karena kajian-kajian juga sudah kita lakukan juga. Sistem penghitungannya gimana tuh Bang? Sama rata kah atau memang? Nanti berdasarkan ini juga, berdasarkan besaran KWH PLN ya. Dan misalnya untuk di rumah tangga berbeda dengan pembayaran ruko misalnya, atau pembayaran di mall itu beda nilainya gitu. Ada nilainya di situ, ada aturan yang menentukan ada kelas-kelas ya, ada kelas rumah tangga, kelas industri, kelas ruko-ruko, kelas mall segala macam fasilitas publik ada di situ. Oh gitu, ada keren. Berarti penghitungannya benar-benar terjelas ya. Ya mungkin hanya sekedar menghitung dari wilayah mungkin ya. Wilayah pemilikan rumah atau ruko atau dari ini tergantung apartemen kan beda ya. Apartemen beda lagi. Beda lagi. Ada perhitungannya di situ, ada rincian-rinciannya. Oh gitu. Tahun berapa rencananya? Mudah-mudahan 2022 bisa dijalankan lah ya. Tahun depan ya. Tahun depan bisa dijalankan. Karena aplikasinya barengan sama PLN dan Telkom ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kemudahan ini diberikan untuk masyarakat Kota Bekasi loh, teman Bisik Mamu yang tinggal di Kota Bekasi. Rasakan ya nikmatnya tinggal di Kota Bekasi walaupun penuh sekali penduduknya, tapi segala sesuatu yang smart ada di Kota Bekasi. Nah, apakah ini juga ngomongin masalah smart? Apakah ini juga terhubung dengan Smart City Kota Bekasi, Bang? Ya pasti terhubung. Seluruh aplikasi yang terintegrasi semua. Iya, terintegrasi. Karena kita juga di bawah naungan dengan Diskominfo Sandi juga kan. Untuk pembangunan aplikasinya gitu. Gitu. Pasti terhubung. Pasti terhubung ya. Keren teman Bisik Mamu. Kita juga mudah-mudahan sih kota-kota yang lain juga bisa mengikuti. Tapi ya balik lagi, apakah itu terrealisasi ketika di masyarakatnya rasakan dengan kebaikan ataukah keburukan, kita nggak ada yang tahu kan gitu. Belum disurvey kan semua gini, itu kan. Kalau masyarakat itu kan dengan nyaman dengan kondisi ini ya udah itu gitu. Oh iya sih. Mungkin masyarakat juga dengan diadakan perubahan seperti itu, ada mungkin masyarakat yang kaget, ada yang masyarakat biasa-biasa aja, ada yang masyarakat mengikuti. Itulah saya kira namanya kebijakan publik kan seperti itu. Tidak mungkin masyarakat setuju. Masyarakat pasti ada yang protes masalahnya. Cuman kita berusaha untuk yang terbaik gitu loh. Yang terbaik. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang merasa kok jadi begini, ya wajar saja lah. Selama ini kan memang mereka udah nyamannya begitu. Tapi kita berpikir kan kayak gini. Suatu rumah tangga atau suatu rumah bayar ke RT iuran melalui RT iuran kebersihan, kesetorkan juga ke RW, itu kan beberapa tangan nanti. Kalau itu langsung iuran misalnya 30.000 ya 30.000 setor. Terkadang itulah mengantisipasi kebocoran, Nah, untuk retribusinya apa lagi, Kang? Kalau di kita di dinas LH hanya itu aja, hanya retribusi kebersihan aja, hanya pelayanan sampah aja. Hanya itu ya. Ya mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Satu pesan moral dong Bang, Kang Yayan, aduh, saya Abang dan Kang itu agak sedikit mirip ya teman-teman. Padahal sama aja. Satu pesan moral buat masyarakat Kota Bekasi, dari hal-hal yang permasalahan lingkungan hidup itu apa? Saya berpesan ya kepada warga masyarakat, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga, kita bijak terhadap penanganan sampah. Ya sampah itu kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dilaksanakan dengan baik, penanganannya akan semakin
jelek ya. Akhirnya akan berdampak terhadap lingkungan yang kurang bagus, kumuh, kotor seperti itu. Mari kita bijak dalam penanganan sampah, dimulai dari tingkat hulu, dimulai dari tingkat warga masyarakat, dari rumah tangga, mulai dipilah, mulai dikelola dengan baik. Di situ ada juga TPS-TPS yang kecil, kemudian kita angkut juga oleh pelayanan kami, supaya penanganannya lebih bagus gitu. Saya kira itu. Dan satu lagi saya kira, coba berdisiplin dan budayakan disiplin terhadap penanganan sampah yang baik. Selama ini banyak orang masih memandang sebelah mata tentang sampah. Bahkan kita juga di jalan-jalan raya aja, saya masih melihat ada orang buang sampah dari mobil di jalan raya. Masih ada melihat. Nah itulah, budaya untuk memilah sampah, budaya untuk menangani sampah dengan baik, itu yang harus kita galakkan juga. Pesan moral untuk air dong, Bang? Kalau air ya kita harus jaga betul-betul ya. Air, setetes air kan buat kehidupan. Setetes air buat kehidupan. Nah, kalau air kita misalnya Sungai Bekasi tercemar, itu bagaimana? Itu kan menjadi air baku buat PDAM kita juga. Nah, pada saat itu tercemar ya nanti akan kurang bagus juga. Makanya mari kita sama-sama air juga kita jaga. Jangan membuang sembarangan limbah langsung ke kali. Nah, ini itu akan berbahaya juga, akan tercemar. Seperti itu. Pesan moralnya bagus sekali. Cuman implementasinya di masyarakat, coba tolong dilakukan gitu ya. Betul. Karena ini sulit loh. Sosialisasi susah kan? Kalau kita sosialisasi seringnya, cuma memang kembali ke budaya. Karena budaya kita sudah seperti itu. Warga masyarakat kita kan udah berada di zona yang nyaman, udah tenang seperti itu, enak seperti itu, mengubah budaya itu yang susah juga. Betul, makanya saya bilang tadi sosialisasinya itu susah diterima untuk masyarakat gitu loh. Karena jalannya ya implementasinya di yang sudah ada di kota-kota kan agak sulit gitu ya. Itu budaya itu kita rubah lah untuk benar-benar menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Mungkin menjaga kebersihan dalam diri kita dulu, baru lingkungan hidup. Kan begitu ya Taman Bisik Mamu ya. Kang Yani makasih ya. Ini mudah-mudahan PAD-nya tersalurkan dengan baik, dijalankan dengan baik, terus sesuai dirasakan juga masyarakat Kota Bekasi, bahagia Kota Bekasi gitu ya. Terima kasih banyak Taman Bisik Mamu. Mudah-mudahan memberikan edukasi ya buat Taman Bisik Mamu semua di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.